Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya, kita akan jawab beberapa pertanyaan sejauh mungkin. Kita berusaha untuk menjawabnya secara ringkas saja. Jika memang bisa saya jawab, saya akan berikan jawaban. Jika tidak, nanti mungkin bisa ditanyakan dengan ustadz yang lainnya, insyaallah. Nah, di kota kita ini khususnya, alhamdulillah sudah banyak ustadz-ustadz kita. Demikian juga mungkin di beberapa media-media seperti televisi, dengan mudah kita untuk melayangkan pertanyaan ke sana, insyaallah. Ustadz, bagaimana dengan Bismillah, Ustadz, bagaimana dengan boleh atau tidaknya sholat di masjid yang ada kuburannya? Ya, tidak boleh sholat di masjid yang jelas-jelas ada kuburannya. Dan perlu diketahui yang namanya kuburan sesuatu yang naik dari atas tanah, gitu ya, kelihatan, itulah kuburan. Kalau katanya ada kuburan di sana tapi sudah rata, itu bukan kuburan. Itu bukan kuburan. Sesuatu yang ditinggikan dari tanah, itulah dia kuburan. Memang orang-orang mengatakan itu kuburan. Kalau memang didapati di satu masjid, di sana ada kuburannya, maka tidak boleh sholat di sana. Ya, tidak boleh sholat di sana. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau akan wafat, beliau bersabda, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat masjid, tempat sujud mereka. Jadi tidak boleh. Ya, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah karena beliau khawatir setelah wafatnya beliau, kuburan beliau ditinggikan ataupun kuburan beliau dijadikan sebagai tempat khusus ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la taj'alu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum kuburan haitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan Id. Artinya dikhususkan setiap tanggal sekian berangkat ke sana, mengkhususkan harus selawat di sana, berdoa di sana. Tidak ada. Dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berselawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya kuburan dan masjid itu adalah dua tempat yang dipisahkan. Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Ya, bumi ini seluruhnya bisa dijadikan sebagai tempat ibadah sujud kecuali al-maqbarah dan al-hammam. Al-maqbarah itu kuburan dan tempat pemandian atau kamar mandi. Yang tidak bisa dijadikan tempat ibadah. Jadi jelas antara masjid ataupun kuburan itu berbeda, harus dipisah. Ya, harus dipisah. Jadi kalau ada di sana masjid yang ada kuburannya, maka tidak boleh sholat di sana. Masalah apakah sah atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ya, wallahu a'lam, begitu ya. Intinya kalau kita mengetahui ada masjid yang ada kuburnya di sana, maka jangan sholat di sana. Dan di antara perbedaannya saya katakan bahwasanya hukum asal ke masjid itu boleh menggunakan sendal, begitu ya, boleh menggunakan sendal. Hanya saja ketika memasukkan sendal itu hendaklah dia membalikkannya, melihat apakah ada kotoran atau tidak. Ya, tidak. Antum dapati hadisnya atau tidak? Ada hadisnya. Bolehnya memakai sendal ke dalam masjid. Tapi ke dalam kuburan boleh nggak pakai sendal? Ketika Anda masuk ke dalam kuburan, boleh nggak pakai sendal? Tidak boleh. Berarti beda antara kuburan dan masjid. Kalau di sana ada kuburan, ada masjid, ada kuburan juga, antum lepas atau enggak sendalnya? Gitu ya. Separuh dilepas, separuh pakai. Ya, doa masuk ke kuburan sama doa masuk masjid sama enggak? Beda kan, gitu ya. Ketika dalam masjid itu ada kuburannya, antum berdoa apa? Assalamualaikum ahla diyar atau Allah maftah li abwaab rahmatik? Dua-duanya Ustaz, karena dua-duanya ada, gitu ya. Baik, ya. Jadi itu memang dua tempat yang nggak bisa disatukan. Ustaz, kenapa saat mewudukan mayit kepalanya diusap 1 kali bukan 3 kali? Iya, berwudu Rasulullah SAW didapati mengusap 1 kali. Walaupun ada beberapa riwayat menyebutkan
3 kali usapan, tapi umumnya dia hanya sekali usapan saja. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Ya demikian juga kepada jenazah, sama seperti dihukumi sama seperti orang yang masih hidup. Bolehkah saf dalam sholat jenazah lebih dari 3 saf? Boleh saja, tidak apa-apa. Ya, karena 3 saf itu bukan syarat sah dan tidaknya sholat jenazah. Itu keutamaan saja. Lebih banyak lebih baik. Terutama yang menyolatkan jenazah itu orang-orang yang memang kuat ya akidahnya, di antara ahlu tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini jelas lebih memungkinkan doa mereka itu mustajab. Benar-benar jenazah itu diampuni. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian yang menyolatkan dia ada 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan syafaatnya itu akan diberlakukan. Permintaan mereka kan gitu ya, minta ampun mereka itu akan diwujudkan ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah dengan 3 saf tadi, silahkan lebih dari 3 saf tidak apa-apa. Tulisannya ini. Bagaimana kalau kuburan keluarga kita yang sudah ditembok, sudah ditulisi nama, karena selama ini kita tidak tahu apa hukuman, apakah hukuman haram dan berdosakah? Ya kalau memang bisa diratakan, dikembalikan kepada aslinya, nggak masalah. Kalau memang tidak ada di sana, ya mafsadat ataupun kerusakan, fitnah yang timbul lebih besar. Kalau nanti di sana sampai angkat senjata kan gitu ya, di penjara atau caci makian, ya tidak usah, biarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum asalnya diratakan. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib ketika Fathul Mekah, beliau mengatakan kepada Ali, "Allah tada timsalan illa tamastahu ya wala qabran musrifan illa sawaitahu." Jangan kamu biarkan satu berhala pun, melainkan kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan satu kuburan pun yang ditinggikan, melainkan kamu sawaitahu, ya kamu ratakan. Ya sekadar yang diperbolehkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika memang bisa dikhawatirkan, ya tidak apa-apa, dibiarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana cara bagaimana cara fardu kifayah anak yang keguguran belum ditiupkan ruhnya? Syukron, barakallahu fikum. Barakallahu. Ya tadi sudah kita singgung bahwasanya anak-anak yang masih di dalam kandungan ibunya yang belum ditiupkan ruhnya, ya, maka para ulama mengatakan tidak perlu dilakukan fardu kifayah, artinya dikuburkan biasa saja. Ya sebelum dia ditiupkan ruhnya. Ini sebelum 120 hari. Tapi kalau memang sudah ditiupkan ruhnya, maka tidak mengapa untuk disolatkan dan dimintakan doa, bukan untuknya tapi untuk kedua orang tuanya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiflu wa fi riwayatin as-siqtu fa yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Anak yang meninggal dunia ataupun as-siqat, bayi yang keguguran, yang belum lahir, keguguran, mati di dalam rahimnya, maka disolatkan dan dimintai ampunan untuk kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah. Jadi ketika menyolati jenazah anak-anak, maka ya sedikit dirubah saja doanya. Jangan Allah maghfir lahu, Allah maghfir liwalidayhi. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua anak ini, berikan rahmat untuk kedua orang tua anak ini. Nah, adapun yang belum ditiupkan ruhnya, maka ya cukup dia untuk dikuburkan sebagaimana yang lainnya, karena dia potongan daging biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan mayat yang rusak akibat kecelakaan berat? Ya, para ulama mengatakan kalau memang mampu untuk dimandikan, ada bagian tubuh yang masih bisa dibersihkan, dimandikan, ya dimandikan, begitu ya. Jika tidak, maka ditayamumkan. Kalau memang masih didapati kedua tangannya, kan gitu ya, ada wajahnya, dengan ditayamumkan, dengan diambil debu yang agak
cuci, ditayamumkan di tangannya, kemudian di wajahnya dan kedua tangannya. Ya, ditayamumkan cukup. Tapi sebagian lagi mengatakan ya diusahakan untuk dibersihkan, dicucikan. Itu mencukupi. Karena ini perkara darurat kan gitu ya. Perkara darurat, maka ya tidak mengapa secukupnya ataupun semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana cara menyiramkan air? Apakah dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas atau sembarang? Ya, jadi sebagaimana riwayat dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW yuhibbut tayamun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan-kanan terlebih dahulu dalam hal menyisir, pakai sendal ataupun ketika bersuci, mandi dan semisalnya. Itu mendahulukan yang kanan. Jadi upayakan yang sebelah kanan dari bagian anggota wudhu, ya wajah kan gitu ya, wajahnya, kepalanya itu didahulukan baru ke kakinya. Bagaimana kalau sebaliknya kan gitu ya? Ini nanyanya yang aneh-aneh gitu ya. Kalau memang antum bisa dari yang bagusnya, ngapain tanya yang dari sebaliknya? Tapi ya tidak apa-apa kalau dari sebaliknya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada seandainya seorang yang berwudhu mendahulukan yang kiri terlebih dahulu, sah atau tidak wudhunya? Sah atau tidak? Sah wudhunya. Ya, wudhunya sah karena itu bukan syarat sah sholat kanan atau kiri. Nah demikian. Jadi walaupun kiri, cuma ini namanya menyelisih sunnahnya saja. Kok kiri kan gitu ya? Misalkan sah wudhunya sah. Allahu a'lam. Banyak betul ini, nggak cukup ini. Soalnya sudah mau habis. Ustaz, di kampung saya ada ustaz-ustaz yang membedakan peletakan posisi kepala jenazah antara laki-laki dan wanita. Yang laki-laki posisi kepala di sebelah kiri imam, wanita posisi kepala di kanan imam. Apakah diperbolehkan? Iya, masalah dibolehkan atau tidak, tapi sejauh yang anak ketahui dari penjelasan para ulama tata cara menyolatkan jenazah itu ya posisinya di sebelah kanan kepalanya kan gitu ya, karena mengutamakan sebelah kanan posisinya itu ya kanan, tidak membedakan laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Ya, antum bisa melihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama ataupun gambar-gambarnya itu posisinya semua di kanan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam mensolati jenazah diharuskan berwudu atau tidak? Ya berwudu. Sholat berwudu ya, namanya sholat berwudu walaupun ini sholatnya tanpa ada sujud, tanpa ada ruku, begitu ya. Ini berkaitan dengan sholat. Dan ketika berdoa boleh dengan bahasa masing-masing. Ya insya Allah boleh kalau dia tidak bisa berdoa dengan ya doa-doa yang masyhur yang ada asarnya, memang tidak hafal sama sekali. Kalaupun dia tidak berdoa, maka tetap sah sholatnya. Memang dia tidak mampu untuk yang memanjatkan doa, tapi dengan bahasanya sendiri insya Allah tidak mengapa. Tapi minimalnya hanya dia mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahu akbar. Takbir yang keempat Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Masa Allahumma ighfir lahu itu tidak bisa? Ya, apa itu Allahumma ighfir lahu? Memintakan maghfirah, minta diampuni. Kalau seandainya ataupun jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya walaupun minta maghfirah, seorang yang sudah dapat maghfirah, mungkinkah dia disiksa? Ya tidak, namanya dapat maghfirah, dapat ampunan kan gitu ya. Diampuni sudah. Walaupun di sana ada tambahan Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, minta maaf, diafiahkan, dilindungi dari azab kubur gitu ya. Tapi kalau memang dia tidak mampu, maka dia mengucapkan doa semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Jika bagian tubuh jenazah tidak lengkap, bagaimana cara mewudukannya? Ya, tadi sudah kita jelaskan begitu ya. Tidak usah diwudukan ataupun dimandikan. Artinya kalau memang nggak lengkap ya ditayamumkan. Kalau memang memungkinkan untuk dimandikan, dicuci ya tanpa harus wudu. Karena mandi janabah ataupun mandi jenazah ini itu kan hampir sama seperti mandi ya janabah. Yang mana mandi janabah sendiri para ulama mengatakan takmimul ma'ala a'dha'il jism,
berusaha untuk meratakan air itu ke seluruh anggota tubuh. Ini namanya mandi cukup, ada mandi yang sempurna. Kalau mandi yang sempurna memang didahului dengan berwudu, kan gitu ya, atau dengan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi mandi janabah yang cukup bagi orang yang hidup saja, itu boleh melakukan mandi janabah yang cukup. Artinya cukup dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar karena dia junub, kemudian mengambil air dan mengguyur seluruh tubuhnya. Cukup atau tidak? Cukup seperti itu, boleh dia langsung sholat. Ya, boleh dia langsung sholat tanpa harus berwudu lagi. Karena terangkatnya hadas besar tidak mungkin menyisakan hadas kecil. Sehingga para ulama mengatakan selesai mandi janabah seorang boleh langsung sholat, tidak harus dia mengulang ataupun berwudu lagi. Nah, demikian. Jadi semampunya di dalam memandikan jenazah ini, semampunya. Kalau memang tubuhnya itu tidak komplit, tidak lengkap, maka mencuci, membersihkan semampunya saja. Bagaimana dengan hukum membacakan hutang piutang dan memohon maaf ketika setelah penguburan? Ya, sejauh yang Anda ketahui, Rasulullah SAW akan menanyakan tentang hutang piutang ini sebelum disolatkan. Ketika beliau dipanggil untuk menyolatkan jenazah, beliau tanya, ya, hal ala sahibikum dainan, hal ala sahibikum dain, apakah saudara kalian ini ada tanggungan hutang? Ya, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Kemudian majulah salah seorang di antara mereka yang bernama Abu Qatadah, dia pun menanggung hutangnya sebesar 2 dinar tersebut. Maka Rasul mengatakan, huma alaika min malika, kedua dinar itu atas tanggunganmu, kan gitu ya, dari hartamu. Al-mayyitu bari'un minhuma, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan mayit itu berlepas diri dari kedua dinar itu. Nah, jadi yang kita dapati, Nabi SAW menanyakan tentang hutang piutang itu sebelum disolatkan. Jika beliau mendapati dia masih ada hutang, maka beliau tidak mau menyolatkannya, takhallaf, ya, dia meninggalkannya, sehingga ada yang mau menanggungnya. Nah, wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika dibacakan hutang piutang itu atau permohonan maaf setelah penguburan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Kalau dia hanya sebatas spontanitas saja, artinya tiba-tiba teringat setelah penguburan baru teringat masalah hutangnya, ya tidak masalah, gitu ya. Tapi upayakan agar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada cara apa di atas itu? Ada daurah juga. Bolehkah makmum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah makmum berdiri di belakang imam, posisinya bebas atau tidak beraturan, misalnya bentuk segitiga, mengingat makmumnya banyak dan posisi masjid mengharuskan imam tengah-tengah? Di mana ini? Misalnya bentuk segitiga, ya, segitiga gini. Karena mungkin posisinya gitu ya. Ya nggak apa-apa, insyaallah ya. Tidak apa-apa seperti itu. Allah a'lam. Ustaz, bagaimana dengan tempat pemakaman sekarang? Sebagian tempat sudah penuh dan tidak memungkinkan membuat makam dalam dan lebar. Ya semampunya, begitu ya, semampunya, nggak apa-apa. Kalau memang di satu tempat ataupun di satu kota seperti tempat kita ini memang tidak memungkinkan untuk membuat lahat dalam kemudian lebar diperbagus, jadi sempit-sempit gitu ya, nggak rata, ya tidak mengapa. Karena yang menjadi kewajiban itu adalah menguburkan jenazah, sekalipun itu jenazah orang kafir. Ya, sekalipun itu jenazah orang kafir wajib untuk dikuburkan. Karena akan menimbulkan bau yang tak sedap, bangkai, gitu ya, dia dikuburkan. Sebagaimana perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya meninggal dunia, itu Abu Thalib. Rasulullah memerintahkan Ali kuburkan, karena orang-orang Quraisy ataupun dari kalangan, ya, dari kalangan orang-orang kafir pada saat itu tidak mau menguburkan jenazah Abu Thalib. Maka Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, anaknya. Pada saat itu, ya, Ali bin Abi Thalib beralasan bahwasanya innahu kafir, sesungguhnya dia kafir, musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Maka Rasul tetap memerintahkannya, fawarih, yang kuburkan, kata Rasulullah, kuburkan. Nanti setelah itu baru kamu kembali lagi.
Nah demikian. Jadi tetap dia dikuburkan ya dengan seadanya, dengan apa yang bisa dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Memandikan jenazah, bagaimana jika tidak ada meja jenazah untuk memandikan? Apakah boleh dipangku? Ya, saya tidak menganjurkan dipangku, terlalu banyak yang melihat auratnya, begitu ya. Terlalu banyak yang melihat auratnya. Akan tapi kalau memang tidak ada meja, nggak ada sesuatu pun untuk jadikan alas, ya di lantai. Ya, di lantai saja tidak mengapa. Bahkan ada di satu tempat bahwasanya memandikan jenazah itu menjadi kebiasaan mereka di lantai. Ya, di mana itu? Seperti di Brunei kemarin. Jadi mereka nggak terbiasa di atas meja. Biasa mandikan jenazah itu di lantai. Jadi di lantai mandikan jenazah. Itu kebiasaan di sana. Lalu bagaimana jika mungkin bukankah ini tidak menghormati jenazah, kan begitu ya? Artinya di lantai di sini memungkinkan kalau memang tidak ada tempat yang lain, tidak ada meja. Tapi sampai saat ini belum ana dapati ya, ketika memandikan jenazah itu nggak bisa didapati meja, begitu ya? Ataukah tempat-tempat lain itu insya Allah bisa diusahakan. Apalagi masjid-masjid telah menyediakan tempat-tempat pemandian jenazah dan ada tim-tim yang dikhususkan untuk memandikan jenazah. Jika selama ini kuburan ada hiasannya, apakah harus dibongkar atau dibiarkan saja? Ya dibongkar kalau mampu. Ya, minimalnya sebagiannya. Ya, sebagiannya atau sedikitnya, disisakan yang diperbolehkan saja, kan gitu ya, setinggi 1 shibr ataupun sebatas musannah. Mohon dijelaskan hadis orang yang berhubungan, ada larangan masuk ke liang kubur. Tadi sudah kita jelaskan, gitu ya, dimana Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang akan masuk ke liang kubur untuk menerima jenazah, dia mengatakan, hal minkum min rajulin lam yuqari fil lailah, adakah seorang di antara kalian yang tidak berhubungan dengan istrinya tadi malam? Nah, itu yang masuk ke dalam liang kuburannya untuk menerima jenazahnya. Bagaimana konteks doanya bila jenazahnya lebih dari 1, perempuan dan pria? Ya, memakai domir yang hum, kan gitu ya, domir jamak, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Tapi kalau dia memang nggak mampu untuk mengganti-ganti domir tersebut, maka dia berdoa dengan apa yang dia hafal, karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Dan ini seperti fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan jika memang dia tidak mampu untuk mengganti domir tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang dia inginkan. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, walaupun yang dia inginkan adalah banyak. Siapa yang lebih berhak untuk memandikan jenazah? Sanak kerabat atau orang yang berilmu? Yang paling berhak adalah orang yang mendapatkan wasiat darinya, ya, kemudian dibantu dengan seorang yang berilmu. Kalau dia memang bukan orang yang berilmu, itu yang mengarahkannya orang yang berilmu, terutama lagi dari kalangan kerabatnya. Lebih bagus lagi dia mendapatkan wasiat dan termasuk kerabatnya dan orang yang paling berilmu di tengah keluarganya. Nah, itu bagus. Begitu ya, alhamdulillah seperti itu. Menutup telinga dan hidung dengan kapas, apa ada syariatnya? Ya, syariatnya kalau dalil yang ditanya ya nggak ada, kan gitu ya. Tapi itu tinjauannya kemaslahatan. Mungkin ada jenazah yang mengeluarkan darah, mengeluarkan cairan, kan gitu ya, dari hidungnya ataupun dari telinganya keluar cairan yang menimbulkan bau, ya ditutup, kan gitu ya, ditutup, dicampur atau dibubuhi dengan wewangian. Ketika diantar mayat diiringi serine, ya tidak boleh. Tidak boleh. Tadi kan sudah ada hadisnya dan ada beberapa fatwa, di antaranya Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan gitu ya. Dan hadisnya juga Rasul mengatakan la tuttaba'ul janaiz atau la tuttaba'ul janazah bisautin wala narin. Jadi jenazah itu tidak boleh diikuti, diiringi dengan suara-suara apapun, dengan ya api. Ya, dengan nar, maksudnya api di sini bukanlah hanya sebatas obor saja ya, yang semacam dengan api, cahaya-cahaya, petasan kah, lampu yang muter-muter begini lampu, ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Dan ini merupakan perkara yang
ya dibenci, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita melihat pengantar mayat memakai sendal dan duduk di atas kubur? Dilarang. Kalau dia mana dalilnya? Nah, ya, salah antum nggak hafal dalilnya. Kenapa antum nggak hafal dalilnya? Keluarkan dalilnya, kan antum penuntut ilmu. Wah, ini nggak boleh duduk di atas kuburan. Siapa yang larang? Aduh, siapa yang larang? Yang larang Anda atau ya Islam yang larang, Rasulullah yang larang? Yang salah antum berarti, kan? Melarang tapi tidak bisa membawakan hujah. Ya dilarang semampunya, kan gitu ya. Berapa jumlah orang pada saat memandikan jenazah? Secukupnya. Ya, secukupnya insyaallah. Tidak usah terlalu banyak, sedikit, kan gitu ya. 2 orang cukup insyaallah itu. Atau 1 orang memang jika mampu 1 orang, ya 1 orang saja. Bolehkah menyela-nyela dengan jari yang lain selain jari jelentik tangan kiri? Boleh. Karena menggunakan jelentik tangan yang kiri ini juga merupakan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Kenapa harus menggunakan jari jelentik pada saat memandikan jenazah? Karena enak gitu ya, pakai jelentik. Kiri, namanya kiri kan gitu ya. Karena kemungkinan kan tangan istinja itu kan ya dengan tangan kiri kan gitu ya. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Jadi kiri untuk mencucinya. La yamussu ahadukum dzakarahu ya biyamini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya wa huwa yabul, dan dia dalam keadaan buang air. Ya, demikian juga istinja dilarang dengan tangan kanan. Buang air kecil, ketika antum buang air kecil jangan megang kemaluan itu dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Jadi ya dengan tangan kiri, ya menyela-nyela juga dengan tangan kirinya. Ini yang sama ini ya. Bagaimana anggota tubuhnya yang hilang? Jawabannya. Apakah boleh kain kafan dijahit apabila lebar kain yang ada kurang dari hitungan lebar jenazah tadi? Ya boleh. Dan tidak ada larangan menggunakan ya kain kafan yang tidak berjahit. Gitu ya, itu tidak ada. Tidak ada larangan menggunakan kain kafan yang berjahit, itu tidak ada larangannya. Jadi silahkan saja kalau misalnya Anda membeli kain kafan ya, sebagaimana mungkin kalau di sini gitu ya, antum datang ke satu toko kain, antum mengatakan beli ya kain kafan untuk jenazah, maka dia akan memberikan kain kafan itu yang ukuran 90. Makanya saya kemarin ketika belanja kain kafannya, saya tidak mengatakan demikian karena dikasih nanti yang 90. Saya beli kain putih, cari kain putih yang panjangnya 2,4 meter ya, 2,4 meter. Maka ini lebih memudahkan kita untuk membentuknya. Nah demikian. Jadi tidak harus kain kafan yang dijual itu ya. Jadi antum jangan memahami kain kafan itu harus membelinya dengan nama kain kafan. Tidak. Seluruh kain putih itu boleh dijadikan kain kafan. Ustaz, apabila kami melihat satu mayit pada saat dikafani tangan mayit dilipat dan kami menegur tapi tidak dihiraukan, bagaimana Ustaz? Dilipat gimana maksudnya? Oh bersedekah, jangan dilipat nanti gimana? Bersedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dia tidak mau tahu ketika dianjurkan untuk diluruskan saja, ya tidak mengapa, insyaallah. Ya, tidak apa-apa, insyaallah. Kenapa? Karena banyak kita dapati, terutama anak pribadi mendapati, ketika proses-proses pelaksanaan jenazah gini banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, kan gitu ya, perselisihan dan pertengkaran. Maka sejauh mungkin jika memang kita mampu untuk meluruskannya, mengingkarinya, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, tetap kita mengikutinya saja, gitu ya. Tetap kita mengikutinya. Seperti nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, wa in kana ma'al janazah munkar fa huwa ajiz an izalatiha tabi'aha ala sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih tetap dia mengikutinya saja, mengikuti proses pelaksanaan jenazah tersebut, penyelenggaraan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Dan itu merupakan pendapatnya Imam Ahmad, tetap dia mengikuti walaupun di sana ada kemungkaran-kemungkaran seperti yang ditanyakan tadi kan gitu ya. Sampai usia berapakah anak kecil boleh tidak disolatkan? Ya sebelum dia balik. Kalau dia sudah balik maka harus disolatkan. Tapi sebelum dia balik maka tidak mengapa tidak disolatkan. Ya, kalaupun dia disolatkan ya tidak apa-apa juga. Kalau dia tidak disolatkan tidak mengapa. Demikian juga orang-orang yang mati syahid. Mati syahid di sini maksudnya di tempat peperangan ya, ma'rakah, di tempat peperangan, bukan syahid secara makna, tapi syahid yang hakiki. Syahid secara makna itu banyak, seperti orang yang meninggal karena sakit perut, meninggal karena tenggelam, runtuhan bangunan, itu syahid kata Rasul. Tapi ini syahid secara makna, bukan hakikinya. Tapi kalau syahid yang hakiki, maka dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, dan dia dikuburkan dengan darah-darah yang ada, kan gitu ya, dengan bercak-bercak darah yang ada pada pakaiannya. Nah, tapi kalaupun dia mau untuk untuk disolatkan, seorang yang mati syahid tadi tidak mengapa disolatkan, sebagaimana Rasulullah menyolatkan Hamzah ketika perang Uhud, tapi tetap tidak dimandikan, dia tetap dibiarkan dengan darah-darah yang ada tersebut. Itu hasil peperangannya, kan gitu ya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya dengan mayat yang terbakar? Apakah harus dimandikan? Ya tidak, kan gitu ya. Para ulama mengatakan ditayamumkan saja. Ya, ditayamumkan. Bismillah Ustaz, ketika sholat jenazah bolehkah membaca doa dengan bahasa Indonesia? Tadi sudah kita sebutkan ya. Ketika mendoakan mayit di kuburan, apakah mengangkat tangan? Iya, tidak mengapa. Itu asal hukum doa, kan gitu ya. Secara umum doa itu dengan mengangkat kedua tangan, tapi tidak dengan cara berjamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Cukup ya, insyaallah ya. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan dan kajian kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari prakteknya ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang kita praktekkan tadi bisa menjadi ilmu yang bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan jenazah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin nantinya. Dan di sini saya harapkan agar praktek-praktek tadi tidak hanya sebatas disaksikan, tapi nanti mungkin kelanjutannya kalau bisa ada tim ataupun ya satu panitia gitu ya khusus untuk melakukan praktek secara berulang-ulang dengan bergantian, ya dengan bergantian. Artinya jangan harus ustadznya, kan gitu ya, yang lainnya kan sudah ada videonya, kan gitu ya, sudah ada, nanti tinggal lihat saja, kemudian praktekkan sendiri supaya lebih mudah mengingatnya dari memandikan. Kan perlengkapannya ada semua, kan gitu ya. Nanti dibentuk tim ataupun satu panitia, mungkin sebulan sekali kah ada praktek seperti itu, atau sebulan 2 kali, dan terserah. Nah, mungkin ini saja kita akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.